Siapapun manusianya, apapun agamanya, kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi sifatnya untuk umum, untuk bangsa dan negara, harus kita apresiasi, harus kita hargai. Bahkan sampai-sampai karena saya lihat begitu banyak kontribusi kebaikan yang diberikan oleh Pak Lius ini, mendiang Lius ya. Itu kita banyak berharap semoga beliau dapat taufik dan hidayah. Jangan sampai juga berduka terlalu berlebihan. Ya, kita semua ikut kehilangan. Kita semua ikut kehilangan. Tapi ada nilai-nilai perjuangan yang dulu memang ditunjukkan oleh Pak Lius, ya perlu dijaga baik oleh kawan-kawannya, khususnya oleh para keluarga. Prinsipnya dakwah kita tetap jalan seperti biasa. Saya tetap mengajar, ada santri-santri yang kita ajar, kita tetap buka kitab, kita tetap menyampaikan apa yang harus disampaikan dalam pendidikan Islam. Kita juga membuka majelis pertemuan. Pertemuan, ya? Pertemuan. Bukan petamburan. Bukan. Enggak, petamburan, bukan pertempuran. Bukan pertempuran. Jadi intinya untuk pencabutan pembebasan bersyarat itu ada sidangnya juga, sidang TPP di Bapas. Oke. Jadi mereka klarifikasi dulu, tanya dulu kita. Nah kalau memang melanggarnya sudah kelewatan, emang nyata-nyata pelanggaran hukum begitu, sudah ambil lagi. Itu diputuskan dalam sidang. Kalau sidang memutuskan cabut, ya cabut pembebasan bersyarat. Begitu cabut, kita dijemput, dimasukkan ke lapas. Oke. Jadi sobat daerah sekalian itu ya, nanti beliau ini baru bebas bener itu Juni 2024. Betul. Ya, jadi kalau sekarang ini masih dalam pembebasan bersyarat. Oke, itu soal pembebasan bersyarat. Ketika interview ini dilakukan, ada sahabat yang sangat menghormati dan mengidolakan Habib. Bahkan di Refli Harun Channel itu, interview beliau yang menyinggung soal Habib, itu masih views yang terbanyak. Ada hampir 5 juta. Itu beliau adalah Lius Sungkarisma. Apa pesan Habib untuk barangkali menghibur keluarga atau juga sobat RH sekalian yang tahu bahwa Lius Sungkarisma itu orang yang baik. Kalau kita bicara kritis kepada pemerintahan kekuasaan itu kan demokrasi. Refli Harun juga suka ngeritik juga. Apa Habib pesan Habib? Iya, jadi Pak Lius Sungkarisma ini selama ini kita punya hubungan baik dengan beliau. Beliau suka kemari juga, kita diskusi, dialog. Pandangan-pandangannya tentang penegakan hukum, tentang penegakan keadilan luar biasa. Kita selama ini menaruh hormat. Dan kita lihat juga kontribusinya ya dalam perjuangan membela hak-hak rakyat itu cukup besar. Jadi tidak bisa tidak. Ya untuk hal ini kita harus tetap mengapresiasi. Karena kan siapapun manusianya, apapun agamanya, kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi sifatnya untuk umum, untuk bangsa dan negara, harus kita apresiasi, harus kita hargai. Bahkan sampai-sampai karena saya lihat begitu banyak kontribusi kebaikan yang diberikan oleh Pak Lius ini, mendiang Lius ya. Itu kita banyak berharap semoga beliau dapat taufik dan hidayah gitu. Karena kan kita begitu ngelihat ada orang baik nih, saya sebagai ustadz ya. Kita kalau ngelihat ada orang di luar Islam ya, ada yang baik, itu selalu kita kan ya mudah-mudahan orang semacam ini dapat taufik, dapat hidayah. Paman Rasul ya, itu selalu yang kita harapkan semacam itu. Tapi untuk keluarga Pak Lius yang ditinggalkan Pak Lius sekarang, ya kita mau sampaikan tadi Paman Rasul Abu Thalib. Ada ahlinya cuma nanti masalah Abu Thalib. Iya, Paman Rasul kan di sana ada Abu Lahab, yang memusuhi dan lain sebagainya. Tapi juga jangan lupa ada paman-paman Nabi seperti Abu Thalib yang semenjak awal dakwah Nabi selalu membela. Nah, jadi sekali lagi ya kita ikut kehilangan, yang selama ini ikut menyuarakan keadilan.
Habib, ada pesan buat keluarga mungkin mendiang Lius Sungkarisma? Ya, saya pikir keluarga mendiang Lius Sungkarisma ini perlu melanjutkan, melanjutkan artinya karakter Pak Lius yang semangat membela yang benar, semangat untuk melawan kezaliman. Mudah-mudahan ini bisa tertular ya kepada keluarganya, anaknya, istrinya. Juga jangan sampai juga berduka terlalu berlebihan. Ya, kita semua ikut kehilangan. Semua ikut kehilangan. Tapi ada nilai-nilai perjuangan yang dulu memang ditunjukkan oleh Pak Lius, ya perlu dijaga baik oleh kawan-kawannya, khususnya oleh para keluarganya. Oke. Iya. Ya, itu yang mengenai untuk mendiang Lius Sungkarisma, sahabat mendiang Lius Sungkarisma. Ini Bib, yang ketiga ya. Saya mau tanya kegiatan Habib setelah pembebasan bersyarat mulai Agustus tahun lalu ya. Agustus tahun lalu sampai interview ini dibuat awal 2023 ini. Apa saja yang Habib lakukan? Mungkin ada beberapa orang yang atau pemirsa sudah tahu, tapi mungkin akan lebih baik lagi dijelaskan. Ya. Kegiatan-kegiatan rutin yang saya lakukan semenjak saya bebas. Ya. Pertama, dakwah itu tetap kita lakukan. Hanya tentu dalam kemasan yang berbeda. Jadi dalam suasana pembebasan bersyarat, karena ada rambu-rambu yang kita tidak boleh langgar ya. Jadi kegiatan dakwah itu kita jaga juga. Jangan sampai kegiatan dakwah itu nanti dipahami atau disalahpahami oleh pihak-pihak tertentu yang akan mempersulit kita. Jadi prinsipnya dakwah kita tetap jalan seperti biasa. Saya tetap mengajar, ada santri-santri yang kita ajar, kita tetap buka kitab, kita tetap menyampaikan apa yang harus disampaikan dalam pendidikan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga membuka majelis pertamuan. Pertamuan. Iya, pertamuan. Bukan petamburan. Enggak, petamburan, bukan pertempuran. Bukan pertempuran. Jadi majelis pertamuan di Petamburan ini. Jadi setiap hari Ahad itu banyak majelis-majelis talim kaum ibu dari berbagai daerah bersama para ustadzahnya datang. Datang, kita sampaikan dulu beberapa butir nasihat-nasihat agama. Setelah itu para tamu memperkenalkan diri dan menyampaikan pesan-kesannya. Iya, dan saya lihat itu sangat efektif sekali ya dalam membina silaturahim, memperkuat ukhuwah. Itu bisa setiap hari atau hanya Sabtu Minggu aja? Dulu setiap hari. Pada saat 6 bulan pertama. Tapi saat ini sudah kita atur sedemikian rupa, untuk kaum ibunya hari Sabtu, untuk kaum bapaknya hari Ahad. Ya, jamnya dari zuhur sampai asar. Jadi intinya silaturahim. Silaturahim. Saya memberikan materi keagamaan sebentar, nggak lama. Setelah itu ya mereka menyampaikan kesan-pesannya. Biasanya yang mereka tunggu tuh momen foto-fotonya itu. Nah, biasanya itu di bagian akhir mereka ada foto-foto. Tapi fotonya foto bersama ya. Foto bersama ya. Kalau satu-satu kan ribet. Iya, nah itu di antara kegiatan. Di samping itu saya juga membuka silaturahmi ke tokoh-tokoh ya di seluruh Jakarta. Jadi kita datangi orang-orang tua kita, guru-guru kita yang di Jakarta ini kan banyak kan. Di Jakarta nih ada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf di Paseban sana, ada Kiai Haji Mahfuz Asirun di Cengkareng sana, ada Kiai Haji Munawir Asri di di Klender sana. Kemudian masih ada lagi insya Allah ke depan Kiai Syukron Makmun di Jagakarsa. Jadi semua orang-orang tua ini kita silaturahim, kita datangi. Karena kan saya udah nggak boleh keluar kota nih. Ya saya silaturahim keliling Jakarta aja Pak Refli. Jadi hikmahnya ya. Iya. Jadi mereka yang di Jakarta paling tidak hikmahnya adalah beliau lebih banyak waktu untuk bersilaturahmi di Jakarta. Betul. Nah di samping itu sisanya kita lebih banyak baca kitab sama nulis kitab. Kalau secara hitungan, Habib boleh sebenarnya menghadiri undangan di luar Pulau Jawa, misalnya seberang. Ya secara secara de jure saya boleh keluar kota, boleh keluar pulau, bahkan boleh keluar negeri, tapi harus izin. Tidak dapat izin. Dan bisa. ada tingkatan. Kalau kita keluar kota. Dari Jakarta, ini izinnya cukup di tingkat Bapas. Tapi kalau pergi keluar pulau, seperti ke Sumatera, Kalimantan, itu izinnya di tingkat Kanwil. Berjenjang. Nah, kalau keluar negeri, katakan mau umroh misalnya, nah, itu izinnya di tingkat kementerian. Iya, dan tentunya semakin tinggi tingkatan, itu kan memerlukan waktu yang cukup lama ya. Kalau di tingkat Bapas mungkin 2-3 hari minta izin selesai. Kalau tingkat Kanwil kan bisa seminggu, 2 minggu. Kalau tingkat menteri mungkin bisa sebulan. Asal jangan setahun aja. Kalau setahun. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Umroh boleh. Kalau umroh alasannya apa? Oh ini kan ritual keagamaan. Selama alasannya
masuk di akal, atau kita mau keluar kota untuk apa? Berobat umpamanya. Karena di Jakarta nggak ada rumah sakit yang menangani ini. Saya harus di rumah sakit. Boleh, nggak ada masalah. Tapi semua harus pakai proses perizinan. Bib, ngomong-ngomong umroh, Bib, insya Allah ya, 2 hari setelah interview ini dilakukan, saya mau umroh, Bib. Alhamdulillah. Ya, jadi apa nasihat? Umroh makbulah. Ya, insya Allah. Apa nasihat Habib kepada umat yang barangkali mau umroh? Kalau haji kan nanti. Iya. Tapi kalau umroh, apa yang Habib nasihatkan atau Habib doakan? Ya.